Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya ghani ya mughni ya kafi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kita sampai di pertemuan ke-18 tanggal 10 September tahun 2023 untuk psikologi tafsir Al-Jailani. Kita membaca bersama Bapak Ibu, semoga dapat keberkahan dari membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Masih surat Al-Baqarah, kita di ayat yang ke-96 ini ya. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Walatajidannahum, dan demi Allah wahai Rasul yang paling sempurna, jika engkau melihat kondisi dan mengungkap hati nurani mereka, sungguh engkau akan mendapati mereka. Walatajidannahum, engkau akan melihat mereka, mendapati mereka, yaitu orang-orang Yahudi ini sebagai ahroson nasi ala hayawan. Ala hayatin ya. Yaitu manusia yang paling tamak pada kehidupan, yang paling serakah pada kehidupan di dunia. Ahroson nasi ala hayatin, dan menganggap kenikmatan itu akan kekal dan berlangsung abadi. Jadi memang orangnya sangat sukses karena memang sangat ambisius, sangat serakah pada dunia ini. Jadi ada kan Anda lihat orang Yahudi ini memang menguasai dunia. Orangnya dikit tapi menguasai media, menguasai pasar finansial, menguasai pemerintahan, menguasai ilmu pengetahuan. Itu memang begitu ya, kelebihannya mereka begitu. Ahroson nasi ala hayatin. Jadi yang paling loba, paling serakah pada kehidupan dunia, menganggap kenikmatan ini kekal dan berlangsung abadi. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih serakah lagi daripada orang-orang musyrik yang lain. Mereka ini percaya pada Allah, tapi ya itu ngelawan nabinya, nggak patuh, suka suka nakal lah, intinya begitu. Bahkan lebih serakah dibanding orang-orang musyrik. Mereka sungguh jauh lebih tamak daripada orang-orang musyrik karena buruknya tabiat dan jiwa mereka. Karena yawaddu ahaduhum lau yu'ammar alfasanah. Karena mereka itu masing-masing ingin diberi umur 1000 tahun. Ingin hidup abadi 1000 tahun lagi gitu ya. Padahal wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi am yu'ammar. Padahal dengan kondisi mereka itu umur panjang tidak sekali-sekali akan menjauhkan mereka dari siksa dan azab yang pedih. Jadi ya Bapak Ibu, kita umur panjang itu percuma kalau tidak disertai dengan rasa syukur dan ketaatan dan cinta pada Allah. Jadi makin panjang umurnya, makin besar azabnya, makin banyak dosanya, makin sia-sia.
Makanya kalau saya itu tidak pernah mungkin, atau mungkin sangat jarang berdoa minta panjang umur. Doa saya itu minta umur yang optimal, yang dikasih berapapun umurnya, mau pendek, mau panjang, mau mati segera, mau mati lama, yang penting dikasih keberkahan sama Allah. Bahwa dalam sisa umur ini bisa bisa mengabdi sepenuh cinta pada Allah dan bisa berkhidmat pada para hambanya. Itu aja kalau saya, Bapak Ibu. Kenapa? Ya buat apa panjang? Anda mau umur sepanjang apa, Pak Ibu? Anda mau dikasih umur sampai 80 tahun. Di atas 80 tahun itu udah mengge-mengge, udah berat. Nikmatnya udah sangat dikurangi sama Allah. Ya makan juga susah, nggak bisa banyak, bergerak juga berat. Beberapa orang cuma bisa tidur di tempat tidur. Jadi kalaupun anak usaha sehat Pak, oke, Anda mau tambah berapa lama? 20 tahun lagi, 100 tahun, 100 tahun Anda bisa lari kenceng gitu, Anda bisa menikmati seperti sekarang dunia ini. Makin lama umurnya makin dikurangi nikmatnya sama Allah. Jadi mau sepanjang apa? Kalau saya mau panjang mau pendek nggak urusan, yang penting seberapapun umur yang dikasih sama Allah dikasih optimal, diberikan keberkahan. Keberkahan ukurannya tiga kalau saya, Pak. Satu, di seumur ini bisa mengabdi, menghamba sepenuh cinta pada Allah. Dua, bisa berkhidmat pada para hambanya yang lain. Yang ketiga, bisa mensyukuri, mengoptimalkan apa yang diberikan oleh Allah ini sebaik mungkin. Menjadi versi terbaik diri kita. Tiap hari lebih baik. Dan menikmati, eh, melakukan dengan penuh kebahagiaan 3 hal itu. Yes, itu aja kalau saya. Mau mati besok, mau mati 50 tahun lagi, ya terserah Allah. Itu apa Ibu. Kalau saya begitu, saya jarang mungkin hampir nggak pernah doa minta umur panjang. Ini orang Yahudi minta umur panjang sampai 1000 tahun. 100 tahun aja udah sayang semua, udah remuk semua, Bapak Ibu. 100 tahun udah, kalaupun masih bertahan hidup ya berat. 100 tahun. So, banyak orang-orang hebat umurnya pendek-pendek tapi sependek itu dia ngasih manfaat sebesar itu. Imam Syafi'i umur 56 wafat. Nabi umur 63. Beberapa di antara Anda saya kira udah dapat bonus lebih dibanding Nabi, ya kan Bapak Ibu. Tapi pengaruhnya sampai berabad-abad, sampai ribuan tahun. Jadi kita saya kira utamanya itu bukan umur panjang, tapi umur yang berkah. Jangan sampai orang Yahudi ini ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena ingin menikmati senikmat-nikmatnya, sepol-polnya dunia ini. Allahu basirum bima ya'malun. Dan Allah memberikan balasan amal pada mereka karena Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Yaitu semua amal mereka sepanjang umur itu tidak satu pun lepas dari pengamatan Allah. Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Ketika agama Islam muncul dan mulai dikenal banyak kalangan, tersiar pula kabar tentang turunnya Al-Quran yang akan menghapus, menyempurnakan semua agama-agama sebelumnya. Maka gemparlah orang-orang Yahudi dan terjerumuslah mereka. Lalu mereka bertanya pada Rasulullah tentang malaikat yang membawa Al-Quran padanya. Maka Rasulullah menjawab, saudara kita Jibril. Nabi menyebutnya saudara kita, Jibril alaihissalam. Lalu mereka mengatakan, dia adalah musuh lama kami. Dan ini bukanlah awal kemunculannya dengan membawa permusuhan. Dia pernah muncul sebelumnya dengan memusuhi kami berkali-kali. Jibril bermaksud untuk menghapus agama kami. Jadi agak orang Yahudi ini agak agak apa namanya, hasut ya, iri, sirik gitu ya. Sirik zaman sekarang, maksudnya anak-anak muda ngomong sirik, sirik itu iri, dengki atau anak-anak muda zaman sekarang ini. Jadi tuh kan Jibril lagi gitu. Dulu setelah Nabi Musa, dulu Musa juga Jibril, dulu Isa juga Jibril itu. Sekarang kau Muhammad Jibril lagi, Jibril lagi. Jadi mereka dibenci sama Nabi sama malaikat Jibril itu ya. Karena mereka menghapus agama kami itu. Lalu Allah berfirman pada Rasulullah, "Kul, katakan wahai Rasul yang paling sempurna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mangkana aduwwal li Jibrila, barang siapa menjadi musuhnya Jibril, yaitu yang menuduh Jibril sebagai musuh dengan menurunkan Al-Quran, padahal mereka tidak memiliki alasan untuk menjadikan Jibril sebagai musuh, fa innahu, maka Jibril itu tiada lain, nazzalahu, tiada lain selain menurunkan Al-Quran ala kolbik, ke dalam hatimu, wahai Rasul yang paling sempurna. Jadi Jibril itu ngapain dimusuhi? Dia cuma pembawa pesan gitu. Dia cuma membawa firman-Nya Allah, yang memasukkan firman-Nya Allah ke dalam hatimu. Nazzalahu ala qalbik, yang menurunkannya ke dalam hatimu, wahai Rasul yang paling sempurna. Hati adalah wadah iman dan Islam, tempat bersemayamnya wahyu dan ilham. Biidznillah, dengan izin Allah. Jadi Jibril tidak inisiatif sendiri gitu. Jibril tidak ngarang sendiri. Nabi Muhammad juga nggak ngarang sendiri Al-Quran itu. Itu semua diturunkan oleh Allah. Perantaranya Jibril. Jadi ngapain kamu memusuhi perantaranya gitu kan? Kalau musuh-musuh aku gitu katanya Allah gitu mungkin ya. Kenapa apa Ibu? Kan cuma membawa pesan, istilahnya cuma tukang pos gitu. Kalau Anda nggak senang dengan isi suratnya, jangan memusuhi tukang posnya. Tukang posnya cuma bawa surat. Kalau Anda nggak suka dengan paketnya, ya Anda jangan musuhi orang bawa paket. Kan ada orang itu yang COD ya, cash on delivery. COD begitu sampai barangnya dia buka nggak cocok, yang dimarahi yang ngirim, yang ngantarkan paket lah, kan lucu. Yang ngantarkan nggak ikut apa-apa, kadang-kadang dipukuli yang mengantarkan paket itu. Lah kan aneh. If you don't like the message, don't kill the messenger gitu kan, dalam ilmu diplomasi zaman dulu, zaman kerajaan zaman dulu. Kalau Anda nggak suka dengan pesannya, paketnya, jangan dipukuli yang bawa paket. Kalau zaman dulu itu kalau the messenger, pembawa pesan itu kemudian sampai dilukai ya Pak Ibu, itu udah declaration of war gitu ya, istilahnya begitu. Jadi antar kerajaan zaman dulu itu ada pembawa pesan, surat dari raja kerajaan sana, kerajaan sini. Kalau sampai dia lukai membawa pesannya itu, apalagi sampai dibunuh, itu udah menyatakan perang. Itu udah declaration of war. Nah ini juga gitu, Jibril dimusuhi. Well, Jibril punya pembawa pesan. Berarti Anda sedang me, apa, declaration of war dengan yang ngirim pesan. Siapa? Allah. Jibril itu utusanku untuk ngirim wahyu pada Muhammad. Kalau kamu nggak suka dengan wahyunya, berarti kamu nggak suka sama aku. Katanya Allah begitu. Berarti kalau kamu saya musuhi Jibril, berarti kamu musuhi aku gitu. Mengatakan perang dengan yang ngirim pesan kan gitu. Mangkana aduwwal li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Jibril cuman mengantarkan wahyu ke dalam hatimu Nabi Muhammad dengan izin Allah, yang menurunkan perintah kepadanya, menyuruhnya untuk menurunkan Al-Quran. Sehingga orang-orang Yahudi itu menjadikannya sebagai musuh. Jika mereka menjadikan Jibril sebagai musuh, artinya Allah yang menurunkannya sebagai musuh pula, tuh kan ya. Anda declare of war, Anda menyatakan perang dengan yang ngirim pesan, Allah itu sendiri. Padahal permusuhan itu sama sekali nggak berdasar, karena kitab yang diturunkan musaddiqal lima baina yadaihi. Padahal kitab Al-Quran ini tidak membantah, tidak menyangkal kitab-kitab sebelumnya, tidak menafikan kitab-kitab sebelumnya termasuk Taurat yang dimiliki Yahudi. Kitab ini musaddiqal lima baina yadaihi. Kitab ini membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, termasuk Taurat, Injil, wahuda wa busra lil mu'minin, wahuda, dan menjadi petunjuk bagi jalan iman dan tauhid, wa busra, sebagai berita gembira dan nikmat yang kekal abadi kepada siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, yang mengikuti petunjuk Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang mengikuti jejak mereka. Amin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat
wa ma yakfuru biha illal fasiqun awakullama ahadu ahdan nabadha fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Katakan pula pada mereka, wahai Rasul yang sempurna, Nabi Muhammad SAW, mangkana aduwal lillah, siapa yang menjadi musuhnya Allah, merusak janjinya dan tidak melaksanakan perintah, dan meninggalkan larangannya, wa malaikatihi, juga memusuhi malaikat-malaikatnya, dan menisbahkan para malaikat itu pada hal yang mereka bersih dari itu, warusulihi, dan benci juga pada rasul-rasulnya dengan mendustakan, membunuh, mentertawakan, menghina mereka. Secara khusus di antara para malaikat itu adalah wa Jibril wa Mikala, Jibril dan Mikail, kedua malaikat kepercayaan di sisi Allah yang menisbahkan sifat khianat dan memusuhi kedua malaikat itu berarti telah kafir pada Allah. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka ketahuilah Allah pun sesungguhnya adalah menjadi musuh-musuhnya orang kafir karena kekufuran dan pembangkangan mereka. Sebelum lanjut Bapak Ibu, saya ingin minum madu dulu. Nah, kalau banyak madu boleh minum. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Hari ini saya bakal seharian Bapak Ibu ngisi training online Quantum Healing and Abundance. Jadi perlu stamina ekstra ini. Doanya mudah-mudahan lancar Bapak Ibu ya. Acara pagi ini sampai sore nanti karena sangat penting acara ini dan juga hal baru buat saya. Mohon doanya semua. Dan walaqad anzalna, dan di antara bentuk kekufuran dan pembangkangan itu adalah bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan, walaqad anzalna, kami telah menurunkan sebagai puncak kelembutan dan kemurahan kami, ilaika, padamu wahai manusia, yang mampu mewadahi seluruh sifat dan akhlak kami, ayatin, ayat-ayat dan bukti-bukti, bayyinat, ayatim bayyinat, yang jelas, bukti-bukti yang jelas dan gamblang menuju jalan makrifat, iman, tauhid, dan yakin. Wa ma yakfuru biha, dan tidak ada yang ingkar padanya karena jelas dan gamblangnya, illal fasikun, melainkan orang-orang yang fasik. Ini di sini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa diturunkan Al-Quran padamu, wahai manusia, yang mampu mewadahi seluruh sifat dan akhlak kami. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena kita manusia ini diminta untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah. Tahalluku bi khuluqillah. Berakhlaklah dengan akhlak-akhlaknya Allah. Apa akhlaknya Allah? Yang maha mengasihi, maha pemurah, maha lembut, maha sabar, maha pinter, maha apalagi Anda baca Asmaul Husna. Nah, kita harus niru itu apa Ibu. Nabi itu peniru utamanya. Maka kita pun juga niru Nabi gitu ya. Satu-satunya sifatnya Allah yang nggak boleh ditiru adalah Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Karena sombong itu hanya boleh Tuhan, yang lain nggak boleh. Yang lainnya kita bisa tiru apa Ibu. Jadi orang-orang fasik itu keluar dari derajat kehambaan karena nggak patuh pada kitab dan nabi. Bahkan dengan turunnya kitab itu sendiri. Jadi bukankah mereka adalah orang-orang senantiasa fasik? Awakullama ahadu ahdan. Patutkah mereka itu ingkar pada ayat-ayat Allah? Dan setiap kali mereka mengikat janji yang sebelumnya diikat kuat, lalu kemudian nabadahu, melemparkannya, merusaknya, fariqum minhum, sebagian di antara mereka, karena kefasikan. Hal ini kemudian menular kepada semua kaum dan
Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan sebagian besar mereka tidak beriman dan tidak patuh. Jadi patutkah kamu itu ingkar dengan janji yang telah kamu ucapkan sendiri dan udah janji kamu lemparkan janji itu seakan-akan kamu nggak pernah berjanji, kamu merusak janji itu. Tapi Allah lagi-lagi menegaskan fariqum minhum. Sebagian di antara mereka melakukannya karena kefasikan dan sebagian besar lagi mereka karena eh, nggak percaya, tidak beriman. Tapi selalu ada perkecualian Bapak Ibu, ada juga di antara mereka yang beriman gitu kan. Wa aktsaruhum la yu'minun, sebagian besar tidak beriman. Berarti apa? Ada sebagian kecil yang beriman. Makanya tetap nggak boleh dikebiauya, nggak boleh digeneralisasi. Jadi selalu ada orang baik Bapak Ibu di tengah orang-orang jahat. Dan juga selalu ada orang jahat di tengah-tengah orang baik. Kalau saya sih begitu. Misalnya di komplek kemaksiatan, ya ada saja orang-orang baik di antara mereka. Kadang-kadang malah ada yang seorang wali Allah, kekasihnya Allah yang menyamar di situ, memang tugasnya untuk mendoakan orang-orang ini. Begitu juga di Masjidil Haram sekalipun, yang tempat suci ada juga orang-orang jahatnya, copetnya juga ada. Baik. Jadi makanya nggak boleh di over generalisasi, nggak boleh di kebiah-uyah kata orang Jawa. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan di antara bentuk kesombongan mereka adalah bahwa walamma ja'ahum rasulun, dan di antara kesombongan mereka itu adalah ketika datang seorang rasul yang diutus min indillah, yang diutus dari sisi Allah yang membimbing umat manusia menuju tauhid, musaddiqal lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul terdahulu, yang memberi petunjuk untuk menghilangkan keragaman perbedaan dari penganut tauhid bersama ke dalam rasul ini yang diturunkan dan dituturkan ke dalam kitab mereka, dan mereka juga menyerukan dan untuk mengimaninya. Jadi rasul yang baru ini tidak mendustakan rasul yang sebelumnya. Nabi Muhammad tidak mengingkari rasul-rasul sebelumnya. Nabi Muhammad membenarkan ada sebelum-sebelumnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan punya cerita tentang 25 nabi, tentang 24 nabi sebelum beliau. Masalahnya, walaupun beliau ini membenarkan nabi-nabi sebelumnya, termasuk nabi mereka ya, Nabi Musa. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, tapi masalahnya mereka melemparkan, membuang fariqum minal ladzina utul kitab, sebagian dari orang-orang diberi kitab Taurat itu yaitu kaum Yahudi, kitab Allah yaitu Taurat yang mereka akui telah beriman padanya. Waro adzuhurihim, dibuang ke belakang punggungnya. Jadi bahkan kitab mereka sendiri pun, kitab Taurat itu pun dibuang sama mereka. Dibuang ke belakang punggungnya gitu. Itu mungkin makna harafiahnya, makna hakikinya adalah tidak mematuhi kitab mereka sendiri yaitu Taurat, apalagi kitab Al-Qur'an yang baru diturunkan itu. Artinya mereka tidak menghiraukan dan tidak mereka taati itu Taurat itu. Bahkan karena permusuhan bahkan mereka terhadap Rasul yang diutus, ka'annahum la ya'lamun, seolah mereka mereka ini nggak mengetahui, alias sok goblok gitu ya. Jadi pura-pura bodoh gitu ya. Ka'annahum la ya'lamun, seolah mereka itu nggak ngerti gitu. Jadi berlagak bodoh dan sama sekali nggak mau membaca kitab mereka. Wattaba'u ma tatslus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinnas syayatina kafaru wa yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut.
wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Itu kisah tentang Harut dan Marut, malaikat yang diturunkan oleh Allah. Kemudian nanti kisahnya kita baca besok ya insya Allah. Kita cukupkan dulu Bapak Ibu sampai di sini ayat ke-101 ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sampai ketemu nanti jam 9 insyaallah bagi yang ikut program Quantum Healing and Abundance. Mohon doanya semoga lancar.